banyak teman-teman itu yang punya cicilan lah ya, punya cicilan ke ini. Nah, ketika usaha sedang seperti ini, itu kepengen UMKM, teman-teman UMKM itu kan ya ada keringanan lah. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Eswan Channel. Bersama saya adalah pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu pengusaha martabak, ya kan? Yakni Mas Suprapto, tinggalnya di Bandung. Saya ingin lebih jauh berbincang santai dengan Mas Prapto. Mas Prapto, selamat datang di Nur Eswan Channel, Mas. Siap Bang, selamat bergabung nih saya nih. Pertama, terima kasih sudah mau bersedia mampir di Nur Eswan Channel, Mas. Siap. Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah baik Bang. Sehat. Mas, langsung nih Mas. Boleh. Presiden Jokowi baru saja memberikan press conference-nya tentang penerapan PPKM level 4. Nggak pakai lagi nama PPKM darurat nih Mas. Ya. Tapi pastinya kayaknya ada pelonggaran-pelonggaran ini. Betul. Menurut Mas Prapto sebagai pengusaha atau pedagang martabak itu seperti apa, Mas? Baik Bang, terima kasih nih. Sebetulnya saya sebagai masyarakat itu mendukung kebijakan pemerintah. Tapi dengan adanya PPKM yang terkadang dari keputusan pusat dengan di daerah itu tidak dalam pelaksanaannya tidak sama, itu yang kadang-kadang kami itu sebagai PKL itu suka ngiri antara satu tempat dengan tempat yang lain. Oh. Jadi tidak misalnya seperti apa? Jadi misalnya seperti ini nih. Kalau saya kan di jalur ya termasuk jalur lumayan rada rame. Nah, itu hampir setiap malam memang petugas kalau jam 8 itu datang lewat kayak gitu kan. Nah, ada juga tempat-tempat yang lain yang belum, yang nggak sama sekali ya boleh kena razia lah kayak gitu, kena operasi kayak gitu. Itu banyak juga. Nah, itu kadang-kadang kalau saya mungkin sedikit mengerti ya dengan ini dengan kebijakan ini, cuma kadang-kadang teman-teman di sekitar kita itu kadang-kadang kan nggak mau tahu, kadang-kadang menyalahkan petugas, menyalahkan pemerintah, menyalahkan. Dan kalau saya sendiri kemarin waktu PPKM darurat itu, saya beberapa kali post di media sosial juga karena keberatan saya. Di saat buka sore jam 4 kita buka nih. Jam 5 baru mulai istilahnya ada pembeli jam 5 atau setengah 5 lah. Jam 7 udah harus nutup. Kan kita hanya berapa jam? 3 jam. Kurang lebih 3 jam. 3 jam buka itu untuk kalau kayak saya pakai kios enak, tinggal tutup jegrek udah. Kalau teman-teman kayak yang lain kayak pecel lele, kayak mie ayam, mereka harus tutup. Harus bongkar ini, dan itu sedih Bang lihatnya Bang. Saya sedih. Saya sedih. Padahal posisinya memang sebetulnya yang saya rasakan setelah Lebaran ini itu sedikit ada peningkatan di omset dari yang sebelum ini, ya di antara terpuruk itu mulai sedikit ada peningkatan dari Lebaran ke sini. Nah, sekarang terus ada PPKM seperti ini dengan dipatasi waktu yang cukup pendek, kami itu sebenarnya keberatan. Dan itu teman-teman semuanya hampir keberatan. Padahal pedagang seperti martabak, pecel lele, nasi uduk, ya kan, seafood yang pakai tenda-tenda itu justru ramenya kan setelah jam 7 ya. Betul. Jadi setelah jam 7 sampai jam 10 itu lagi rame-ramenya.
pembeli ya jam-jam segitulah. Jam 7 ya dari maghrib sampai jam 10 itu lagi ramai-ramainya. Nah, dengan dibatasi hanya beberapa jam itu memang kami sedikit kesulitan dan tidak diimbangi dengan banyak faktor. Misalnya nih, sebagai salah satu contoh, saya ada cicilan di bank. Nah, bank itu nggak mau tahu, dia harus masuk kayak gitu. Kalau masuknya hanya semampunya, misalnya dengan kemampuannya itu, kita kena kartu merah dengan ada level 1 namanya jelek, level 2 seperti itu, Bang. Kemarin saya sempat ngobrol juga dengan pihak bank, tolonglah, ayo kita bareng-bareng, tolong diperjuangkan juga suara saya. Jangan sampai saya jualan hanya berapa jam, terus pihak kayak bank mintanya harus tetap setoran ya gitu. Itu yang kami sedih sebenarnya, Bang. Oh, jadi kembali ke yang tadi, bentuk ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dengan daerah, bahkan di daerah sendiri itu berbeda-beda ya. Ada tempat yang dirazia, ada yang tidak gitu. Ada yang hanya dihimbau. Gimana sih, Mas? Ya, betul seperti itu. Nah, itu yang sedihnya kami seperti itu. Jadi satu tempat dirazia, satu tempat enggak kayak gitu. Jadi tidak merata. Nah, harusnya kalau kebijakan itu kan kepengen saya sebagai ini dari pusat sama satu ini. Dari pusat seperti itu ketika turun ke daerah itu juga harusnya sama kayak gitu. Tidak sinkron. Jadi makanya ya itulah. Makanya di bawah itu kadang-kadang terjadi gesekan antara masyarakat dengan dengan Aparat, petugas, betul. tugas. Sedangkan masyarakat taunya kan dari pusat. Oh, dari pusat seperti ini kok kita sekarang harus nutup, sedangkan kayak martabak misalnya kan sebenarnya tidak makan di tempat, itu take away. Iya. Dan tidak mengganggu sebenarnya, terkecuali kalau kerumunan silakanlah diatur kan ini. Kalau Terus waktu PPKM darurat itu kan dibatasi sampai jam 7 atau jam 8 malam. Terus ya tutup dong panjenengan, Mas. tutup, Bang. Kita tutup. Jadi jualan cuma 3 jam, 4 jam gitu. Betul. Kita jualan hanya ya itulah, ketika kadang-kadang ketika rahasianya rada malam ya kita ngikut kayak gitu aja lah. Oh, Maksimal di jam 8 itu harus tutup. iya. Apa kucing-kucingan juga gitu loh. Kalau pas petugas lewat ya tutup. Petugas nggak lewat ya pada malam atau nunggu petugas datang disuruh tutup gitu, gimana, Mas? Ya intinya kalau ada petugas kita tutup. Tapi bagaimana lagi, kita harus nanggung perut, selain untuk keluarga juga ada untuk karyawan kan, mereka harus makan, harus ini ya. Kita lampunya tutup semua, kita ngandelin yang online kayak gitu. Itu pun kadang-kadang kita ya main kucing-kucingan seperti itulah. Oh, iya, iya. Tapi secara ini sebenarnya ditutup semua dari pintu depan. Kita buka sedikit, kalau online kan bisa ini, nanti saya di luar, terus karyawan yang bikin, kurang lebih seperti itu. Ya kucing-kucingan lah, Pak. Sedih, sedih. Iya, iya. Biar pemirsa dan para stakeholder itu mendengarkan suara hati sampean, Mas. Ya kan, makanya eh, kita gali lebih jauh nih, Mas. Kemudian dampak eh, pandemik atau PPKM itu terhadap bisnis panjenengan itu seperti apa, Mas? Ini kan Mas Prapto kan punya jaringan martabak namanya itu Acil Gama ya. Itu Ya, outletnya ada berapa? Maksudnya gerobak atau outlet itu? semua ada 7, Bang. Semua ada 7. Itu sama Acil kami itu ada 7. Yang saya sama adik-adik lah saya kelolanya bareng-bareng. Ada yang pakai gerobak, ada yang di outlet ya gitu. Kayak ruko gitu ya, ruko kecil Heeh, gitu. betul. Nah, semenjak adanya pandemi ini memang luar biasa, drop banget lah. Hmm. Ngedrop yang dari awalnya mungkin sehari
semua ini 3 karung, paling sekarang tinggal 2 karung, Oh, kadang-kadang itu sekarung maksudnya karung itu setengah. kan bahan pokoknya tuh terigu ya? Iya, iya, tepung terigu bahan Oh, pokoknya. tepung terigu. Jadi misalkan normalnya sebelum pandemik 3 karung, terus itunya 2 karung. Hmm. Terus Sekarang paling ya sekarung ya dari semua semua outlet itu paling sekarung setengah, 2 karung kayak gitu. Ya turun kalau sekarang sih bisa 2 karung lah dari per semua outlet. outlet. Semua, Bang, semua. Oh, semua maksudnya tuh 7 outlet itu 7. menghabiskan 1,5 karung Ya, atau satu outlet 1,5 karung. semua, Bang, semua. Oh, semua. Semua. Sekarang itu hanya untuk bertahan aja lah, Oh, bertahan. kan Karena sebenarnya karungannya itu karungan 50 kilo kan? 25, Bang. Oh, 25. Iya, Oh, 25. oke. Nah, dari 7 itu bertahan, masih bertahan semua. Awalnya itu dari sekarang yang bertahan 7, yang udah nutup 2. Oh, Awalnya 9. Awalnya 9. 9. Iya, Oke. 9. Yang udah nutup 2. Yang Oh, sekarang yang 7 ini ya yang ada yang hanya istilahnya hanya untuk operasional, ada yang hanya untuk mempertahankan apa pelanggan aja, ada ya hanya hmm. beberapa tempat yang istilahnya bisa apa untuk operasional. Satu outlet karyawannya berapa? Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 1. Gimana ini, Bang? Gimana menyesuaikan Oh, menyesuaikan dengan omset. omset, betul lah. Oke. Sekarang masih bisa menggaji karyawan? Ya, sekarang itu hanya untuk bertahan hidup aja, Bang. Sebenarnya Oke. kemarin sebenarnya harapan saya PPKM ini silahkan dilanjut PPKM. Cuma kerumunan aja yang harus di ini harapan saya. Karena kalau usaha sekarang kalau sekarang mending mungkin sampai jam 21 ya Hmm. aturan yang baru. Yang kemarin sama yang sebelum darurat itu sampai jam 19. Terus yang kemarin yang level itu sampai jam 21. Tapi kenyataannya itu kita sekarang jam setengah 9, jam 8 itu udah ada razia. Oh, Jadi memang beda ini dari yang di ini sama pusat itu beda. Itu yang bikin kita waktunya yang harapan kemarin kita sebenarnya ada setitik harapan akan meningkat omsetnya dari ini. Tapi dengan adanya pembatasan waktu yang hanya singkat kita jualannya, hmm. ya apa boleh buat. Sekarang ya untuk bertahan aja. Iya. Tapi masih, Sedangkan bantuan hmm. itu nggak pernah nyampe, Bang, ke kita. Oh, ke pedagang UMKM itu nggak ada ya? Nggak ada bantuan? Ya, kalau saya lihat teman-teman saya itu belum ada yang dapat. Selama ini nggak pernah dapat. Padahal Oke. Ya. saya lihat itu kalau lihat lewat kelurahan, lewat BRI, itu pada antri bantuan kok ke kita itu belum pernah ada. Bukan kita mengharap, tapi dengan adanya kayak gini, ketika ada bantuan kan sedikit meringankan beban Hmm. kita. Karena mungkin panjenengan ini dianggap pengusaha UMKM mampu, jadi nggak perlu diberikan bansos-bansos Ya, itu. ya mungkin. Ya mungkin anggapan mereka seperti itu, tapi sekarang kenyataannya semua pengusaha itu terdampak, Bang. Hmm. Sebenarnya Terdampak. yang diharapkan oleh Mas eh, Prapto dengan teman-teman UMKM di eh, lapangan itu, bantuan yang diinginkan itu seperti apa, Mas? Bantuan Apakah itu bantuan keperluan rumah tangga atau bantuan untuk support ke usaha? satu support ke usaha, satu. Terus Itu kedua, bantuan kalau ya, support usaha bentuknya itu apa? ya. Contohnya contohnya kayak gini. Banyak teman-teman itu yang punya cicilan lah ya. Punya cicilan ke ini. Nah, ketika usaha sedang seperti ini, itu kepengen UMKM, teman-teman UMKM itu kan ya ada keringanan lah dari Bank. pihak bank. Walaupun sebenarnya dulu udah ada keringanan, tapi kan kita udah berjalan bertahun-tahun.
udah hampir setahun setengah kayaknya ini. Ah, Memang itu store-nya semampunya. Nah, sekarang dari udah berapa bulan ini kita harus store full, padahal kita belum mampu ya gitu. Salah satunya bantuan itulah kebijakan yang diikuti bukan hanya diikuti oleh pihak bank juga, itu mengikuti hmm. kebijakan yang udah diambil pemerintah. Oh, Itu bantuan setoran-setoran kayak gitu itu sangat sangat apa sangat berarti buat UMKM. oke. Itu Mm-mm. memang UMKM itu cicilan apa? Cicilan untuk modal kerja atau cicilan misalkan dia nyicil motor atau mungkin mobil? Ya, ya ada yang punya cicilan motor, ada yang apa kalau yang ini kan yang masih ngontrak itu kan kayak saya nih tempat usahanya masih ngontrak. Kalau ngontrak kan nggak bisa ini harus dibayar terus. Nah itu kan pos-pos yang harus istilahnya itu kayak kontrakan itu harus wajib hukumnya, makan harus harus pastilah. Nah ya cicilan-cicilan motor, cicilan-cicilan mobil atau bahkan mungkin yang rumah masih punya cicilan itu kan harus Hmm. harus ini apa ya? Ya harus ada kelonggaran lah, ada kelonggaran di masa sulit seperti ini. Hmm. Dan selama ini pernah ada kan dulu ya? Sekarang udah nggak ada Ya, lagi. pernah ada ya. Sekarang ya dengan bahasa mereka udah tidak ada lagi peraturan yang kayak gitu atau dari atasan atau apa. Mereka akhirnya ya Mas harusnya udah pulih ini nama Mas udah apa udah istilahnya udah rusak lah di bank ya. Tapi dulu waktu awal saya mendengar kebijakan dari Pak Presiden, sebenarnya nggak boleh itu kena sanksi seperti itu. Tapi ya di lapangan tetap aja jalan. Oh, sanksi dari bank maksudnya. Ya, sanksi dari bank maksudnya. Dalam bentuk sanksi bunga. Tambahan bunga atau apa sanksinya? Nama. Ketika kita setornya nggak benar, akan rusak namanya kan otomatis akan rusak. Oke. Lama-lama ya kurang lebih seperti itulah. Ya itu kalau di usaha itu namanya ada BI checking kan. Kalau telat bayar itu langsung kena call 3, call 5 gitu kan. Betul, betul, betul. Betul. Dan Sampai itu sampai pernah ngalamin itu ya? ya pernah ngalami bang. Ya sekarang juga ngalamin sebenarnya lagi ngalamin. Oh, oh, Ngalamin seperti itu. jadi sedang call 3, call 5. Aduh kurang 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 paham itu kemarin saya kurang paham mengenai kalau itu berapa. Tapi mereka menyampaikan bahwa kalau tidak ini nanti namanya seperti ini kayak gitu. Ya Oke. ya itulah bang. Jadi kebijakan pemerintah di atas terutama dari pusat itu tidak sejalan dengan yang dilaksanakan di bawah. Oke. Sekarang jurus sampean bertahan hidup gimana? Jurus Ya, bertahan hidup usahanya ya? Apakah oke. ya yang Kembali ke usaha dilakukan? sekarang. Jadi dengan adanya PPKM sekarang, saya harus berputar memikirkan gimana caranya bisa bertahan. Saya dari awal sebenarnya sih saya itu ikut promo-promo kayak gitu di online. Misalnya di GoFood, di GrabFood saya ikut promo itu hanya untuk mempertahankan. Hmm. Itu keuntungannya kecil banget, Bang. Oh kecil ya? Keuntungannya kecil. Kecil ya kan harus ada pajak yang harus ini terus ada biaya promo kayak gitu. Tapi gimana caranya biar saya bisa tetap bertahan, pelanggan juga mungkin dengan adanya diskon juga mereka bisa beli ya gitu. Ya akhirnya seperti itu yang harus saya ambil, saya harus ikut promo-promo kayak gitu. Walaupun dengan keuntungannya sangat tipis. Bisa nggak keuntungannya itu diperlebar? Nego dengan marketplace itu? Dengan Kalau yang punya toko-toko online itu? Jaringan marketplace itu? Bisa? sebenarnya bisa diatur di app lah ya, sama saya di app. Tapi kan artinya ketika saya mau memberikan promo, tapi harganya di up setinggi mungkin dengan untuk mengamankan keuntungan yang seperti biasa, saya nggak tega sebagai ini mau memberikan promo tapi bohong ya gitu. Saya itu nggak tega. Oh, nggak tega kepada pembeli.
nggak tega di saat seperti ini, kondisi saat seperti ini itu saya nggak tega. Merasa ya balik lagi ke diri kita lah, kayak gitu. Jadi malah merasa bersalah ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya di saat susah-susah masa harganya dinaikin, terus biar mengamankan itu ya masyarakat juga pasti tahu, pembeli juga pasti tahu. Kemarin harganya segini, ini dapat promo segini, tapi dengan ya alhamdulillah dengan adanya promo walaupun untung sedikit, tapi bisa bertahan sampai saat ini. Nah, itu dengan adanya jualan melalui online itu omset memang bertambah. Berapa komposisi antara jualan online dengan jualan eh, tradisional biasa? Kalau sekarang kayaknya yang offline itu kisaran 35%. Uh, Dengan berarti adanya PPKM ya karena dibatasi ya. oh ya 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 Yang ya. yang online itu 65%-an. Oh, tapi itu cukup menunjang putaran penjualan ya, mendorong. Ya, betul. Hmm. Nah, Sangat terakhir membantu. Mas, harapan panjenengan ini ke depan gimana? Pemerintah dalam kaitannya eh, memikirkan UMKM ini, pedagang martabak, nasi uduk, yang di jalanan lah, street food istilahnya. Iya. Harapan panjenengan apa? Ya harapan saya sih sebagai UMKM kami diberi kelonggaran usaha dari waktu yang udah seperti biasa lah. Karena kalau kita dibatasi waktunya ya sangat mengganggu sekali dengan perekonomian kita. Hmm. Harapan saya usaha dari sore tetap silakan sampai malam, tinggal diatur saja pembelinya misalnya harus 50% karena toh kita juga take away kan, kayak martabak, kalau yang lain kayak pecel lele, kayak soto juga mereka tahu kok, mereka tahu sangat mengerti dengan aturan yang itu. Cuma ketika harus tutup lebih awal, sedangkan makanan itu harus kejual, ketika nggak kejual nanti basi dan itu akan merugikan lagi ke kita kan kayak gitu. Hmm. Harapan saya silakan pemerintah mengambil Menyiapkan. kebijakan PPKM untuk istilahnya ya memang kita mengenai wabah ini kan memang tanggung jawab bersama ya antara masyarakat dan pemerintah. Pokoknya semua ini harus tanggung jawab bersama. Tapi ya itu mengenai balik lagi ke ekonomi juga kita harus harus sebijak mungkin. Pemerintah juga harus sebijak mungkin. Jangan satu seperti ini, satu dikalahkan. Apalagi UMKM kan harus dibantu lebih ini namanya juga UMKM, usaha kecil. Itu Oke. harus benar-benar dibantu, jangan dijadikan korban. Hmm. Selain permintaan untuk memperpanjang waktu berjualan, yang diharapkan lagi oleh panjenengan apa, Mas? Pastinya support untuk ini, untuk untuk modal. Oh, Ya, untuk modal supaya kita bisa apa ya untuk modal, tapi untuk saat ini ketika nama kita juga udah rusak karena selama pandemi kita store-nya tidak ini susah, Bang. oh, jadi mungkin lebih lebih spesifik itu bagaimana bank bisa memberikan kelonggaran dan tidak mengenakan sanksi yang terlalu kejam buat UMKM gitu kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Hmm. Biar Oke. kita bisa bisa istilahnya bisa pinjam modal lagi untuk mengembangkan usaha kita. Kurang Hmm. lebih seperti itu. Iya. Kalau ucapan terbuka buat Pak Jokowi apa, Mas Prapto? Aduh, buat Pak buat Pak Jokowi ya pokoknya ambillah kebijakan yang tepat untuk masyarakat dan mudah-mudahan penanganan pandemi ini segera teratasi. Supaya UMKM bisa berjualan kembali gitu. Betul, terutama UMKM yang harus dibantu. UMKM itu benar-benar harus dibantu. Itu aja? Ada yang Ya, lagi yang lain? itu aja lah. Untuk saat ini mungkin
waktunya aja diperlonggar lah. Jangan sampai jam 21 kita jam 8:30 udah suruh nutup. Iya. Oke. Aduh, sedih Nah, Bang, sedih sedih benar. ya. Sedih. Ya. Jadi Tapi kita teman-teman juga harus tetap semangat. Nah, ya, jadi teman-teman udah banyak yang istilahnya susah lah pokoknya. sudah banyak. Kalau di jalan-jalan protokol itu teman-teman itu udah tutup total, udah banyak. Jadi Oh, mereka udah pada pulang kampung padahal di karena kampung juga bingung ya. ya di kampung kan, apalagi di kampung Bang, mereka nganggur, harus mau kerja apa. Itu Hmm. yang teman-teman di jalur utama yang jam 7 memang harus tutup dan jalannya harus disekat-sekat, itu menangis benar. Hmm. Kasihan mereka tidak punya jalan keluar, harus seperti apa. Iya, iya, Itu benar-benar menyedihkan. iya. Dan ini harus didengar sebenarnya, didengar sama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hmm. Oke, Mas Prapto, terima kasih Mas Terima atas kasih Bang. apa namanya sharing experience ini, berbagi pengalaman yang memang real dirasakan oleh UMKM semua. Mudah-mudahan ini bisa menyempurnakan kebijakan dari Pak Jokowi ya dan Ya, pemerintah Bang. pusat maupun daerah, Mas. Betul, betul. Doa kita untuk UMKM di seluruh Indonesia, terutama di Bandung, Mas Prapto, mudah-mudahan tetap semangat. Yang paling penting sehat, Mas, dan Amin, amin. Insya ya Allah sehat. terus bertahan mencari jalan keluar. Siap, siap. Terima kasih Bang. Semoga Oke, lancar semuanya. Bisa siap, bertahan. siap. Demikian kawan baik bincang kita dengan Mas Suprapto, pengusaha UMKM, pedagang martabak dengan merek Acil Gama di Bandung. Nanti kita akan mudah-mudahan ada kesempatan untuk menggerbek tempat Mas Prapto di Bandung sana, sekalian mencicipi banyak martabak yang dibuat oleh Mas Prapto. Kawan baik, jumpa lagi nanti. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Nur Iswan Channel. Bye.